beserta karyawan rumah makannya berziarah sekaligus makan sahur di sekitaran makam sang suami di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Setiap hari Bunda akan datang ketemu kamu. Beralih dari geger akun misterius di media sosial yang mengaku anak kandung dari Angie Baskoro, mantan suami Ayu Ting Ting, media sosial juga diwarnai beragam berita viral lainnya yang menjadi perbincangan hangat warganet. Dan inilah deretan berita viral yang menjadi sorotan versi Silet. Karina Ranau sampai gelar sahur di pemakaman bersama karyawannya, tuai pro dan kontra netizen. Karina Ranau, janda aktor Epy Kusnandar, kembali menjadi sorotan. Setelah wanita yang dinikahi almarhum Epy Kusnandar pada 2008 lalu tersebut mengajak putranya, Quentin Stanislavski Kusnandar, beserta karyawan rumah makannya berziarah sekaligus makan sahur di sekitaran makam sang suami di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Ya, aksi Karina sampai menggelar makan sahur bersama di makam ini pun memicu pro dan kontra netizen. Wah, 22 tahun kami bersama, tapi dipisahkan. Memang doa kami, kita hanya bisa dipisahkan oleh maut. Sepeninggal sang suami, Karina memang memenuhi janjinya untuk sering-sering berziarah ke makam sang suami. Dan yang juga menjadi sorotan, kini Karina sering berziarahnya pada malam hari selepas warung makannya tutup. Dan menariknya, setiap ia tiba di TPU Jeruk Purut, sejumlah kucing langsung terlihat selalu membuntuti saat Karina berziarah. Alih-alih terusik, Karina justru kerap mengajak kucing-kucing itu ngobrol dan memberitahu kehadirannya kepada almarhum sang suami. Dia suka nelingkus tiap Bunda dateng, begini nih tuh. Dia ngelus-ngelus tuh, ngelus-ngelus ke Bunda, Pi. Setiap hari Bunda akan datang ketemu kamu. Kan kita udah sepakat kan? Kamu mau deket aku. Selanjutnya, inilah drama Ramadan dari kediaman presenter kondang Ayu Dewi. Memiliki 3 buah hati dengan karakter berbeda, membuat suasana sahur dan berbuka di rumah Ayu Dewi selalu diwarnai aksi kocak dan menggemaskan. Pemandangan berbeda terlihat pada Aklan, putra kedua. Momen sahur menjadi perjuangan berat baginya karena rasa kantuk yang masih menggelayut, hingga ia terciduk tidur terlelap di atas kursi meja makan saat waktu sahur tiba. Tak berhenti di situ, si bungsu Akli pun tak mau kalah mencuri perhatian. Meski belum mulai belajar berpuasa, Akli sudah ikut merasakan euforia ibadah dengan ikut sholat tarawih. Menariknya, Akli sempat curhat dan mengeluh capek karena jumlah rakaat tarawih yang begitu banyak. Mas, ayo sayang. Waduh, sama saya sayang. Ini kan di different level nih mah. Selamat berbuka dari yang nggak puasa. Kenapa malah makan yang nggak puasa? Sayang, semangat ya. Lemes lagi kan. Apa mau ini? Akli tadi gimana sholatnya? Capek banget. Capek kenapa? Karena apa? Karena banyak banget rokaatnya. Banyak banget rokaatnya. Oh gitu. Nih kalau orang tua sama anak tuh kan punya banyak banget garis kedisiplinan kan. Maksudnya dalam satu hari dia tuh boleh kita iyain apapun permintaannya anak, tapi selama itu aman. Allah tuh baik banget, kayak
Allah kabul doa-doa aku gitu, kayak satu persatu ya suami jadi saksi gitu, doa aku tuh dikabul. Supaya untuk menjalani sisa hidup setelah umur 40 tahun nanti bisa aman. Pemirsa Silet RCTI, setiap orang tentu memiliki cara masing-masing dalam mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Begitu pula Zaskia Adiameka. Di ambang usia 40 tahun, istri dari sutradara Hanung Bramantyo itu memilih untuk totalitas membenahi diri dan mengejar bekal akhirat. 11 tahun sudah ia konsisten berhijrah sejak 2005 silam. Dan kini kerinduannya untuk meraih surga dan mati dalam keadaan husnul khotimah terasa kian memuncak. Maka inilah curhat eksklusif Jalan Hijrah Zaskia Adiameka. Dan 40 itu adalah usia penentuan bagaimana akhir hidup kita. Aku tahun depan masuk ke 40. Jadi aku pengen ketika aku masuk ke usia 40, aku udah lebih baik. Karena tujuan orang hidup tuh buat apa sih? Supaya dapat kematian yang husnul khotimah dan bisa masuk ke surga. Tujuan orang hidup tuh dari buka mata yaitu aku pengen ngebenerin diri aku lagi supaya untuk menjalani sisa hidup setelah umur 40 tahun nanti bisa aman. Salah satu hal yang menjadi cita-cita terbesar Zaskia adalah membangun sebuah masjid yang bisa bermanfaat luas bagi banyak orang. Tangis haru Zaskia pun pecah tak terbendung saat menyaksikan mimpi tersebut kini telah menjadi nyata. Keajaiban pun terjadi dalam waktu singkat, yakni 2 tahun uluran tangan para donatur mengalir deras hingga terkumpul dana sebesar 2,5 miliar rupiah. Masjidnya udah jadi. Semoga bisa jadi tempat yang manfaat dan berkah buat kita semua. Allah janji katanya buat orang yang bangun masjid akan disiapkan rumah di surga. Semoga buat semua donatur yang ikut patungan, kita bisa tetanggaan di surga nanti ya. Kaulah pendengar setiap doa, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillah, jadi Ramadan ini Ramadan yang spesial banget buat aku karena udah 2,5 tahun yang lalu, ya mungkin 3 tahun yang lalu kali ya. Aku kayak di bulan Ramadan, malam ganjil beberapa hari terakhir, aku lupa saat itu kayak malam 27 ya. Tiba-tiba di hati tuh ada keinginan, gue pengen bikin masjid gitu. Kebetulan tanahnya udah ada, tapi belum kubeli gitu. Cuman kayak beli tanah itu buat apa ya gitu. Terus dia bilang, Kak kalau punya tanah gini kenapa bangun masjidnya mau dari mana duitnya? Ya pelan-pelan lah, gue lagi bangun rumah juga. Pasti butuh waktu nih buat bangun gitu kan. Terus kata Ibat, kenapa gak dibuka buat orang, jadi donatur mereka bisa nyumbang semua buat bikin ini. Alhamdulillah